9. Berdoa dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah. Di antara doanya adalah, Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku, yang merupakan pelindung perkaraku. Perbaikilah bagiku duniaku, yang merupakan tempat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku, yang di sana tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana bagiku untuk menambah kebaikan, dan kematianku sebagai tempat istirahat dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dengan doa berikut. Ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan, maka janganlah Engkau serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata, perbaikilah semua urusanku, tiada ilah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Maka jika seorang hamba meratap dengan doa tersebut, yang di dalamnya terdapat kebaikan masa depannya, baik agamanya maupun dunianya, dengan menghadirkan hati dan niat yang benar, serta kesungguhan bekerja untuk mewujudkannya, niscaya akan Allah kabulkan doa, harapan dan usahanya, hingga rasa gundah berganti dengan kesenangan dan kegembiraan. 10. Memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan menimpanya, kemudian menguatkan diri untuk siap menerimanya. Berupaya menganggap ringan beban kesulitan yang ditanggungnya, dengan memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan menimpanya, kemudian dia kuatkan dirinya untuk menerima hal tersebut. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka selanjutnya dia berupaya untuk memperingan problema yang dihadapi sedapat mungkin. Dengan kemantapan jiwa dan upaya yang bermanfaat tersebut, akan hilanglah perasaan gundah dan resah, berganti dengan upaya nyata, untuk mendatangkan kemanfaatan, dan menolak kesulitan yang mudah bagi seorang hamba. Jika hal tersebut mampu menggantikan penyebab ketakutan, kepedihan, dan kekhawatiran akan kefakiran, karena kecintaannya terhadap aneka ragam kesenangan, maka dia dapat menerima semua itu dengan perasaan tenang, dan kemantapan jiwa. Bahkan sekalipun musibahnya lebih hebat dari itu. Karena kemantapan jiwa dalam menanggung kesulitan, dapat meringankan kesulitan itu sendiri dan menghilangkan goncangannya. Khususnya jika dia menyibukkan dirinya dengan menyingkirkannya sedapat mungkin. Maka dalam dirinya akan berkumpul kemantapan jiwa, dan upaya nyata untuk mengatasi problemnya, yang sekaligus dapat menghindarinya dari sekedar memikirkan musibah itu, serta membantu dirinya untuk memperbaharui kekuatan dalam mengatasi masalah, seraya bertawakal dan percaya kepada Allah Ta'ala. Tidak diragukan lagi, bahwa hal-hal semacam ini sangat besar manfaatnya, untuk meraih kebahagiaan dan kelapangan dada, di samping adanya harapan seorang hamba atas ganjaran yang setimpal dari Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat disaksikan dan dialami oleh banyak orang. 11. Tidak panik dan larut dalam bayangan-bayangan buruk. Menenangkan hati dan tidak tenggelam pada kepanikan atau bayangan dan pikiran-pikiran buruk sangat besar pengaruhnya untuk menghindari tekanan jiwa bahkan penyakit fisik. Karena jika seseorang tenggelam dalam bayangan ketakutan, dan hatinya terpengaruh oleh berbagai perubahan, baik dari rasa takut akan penyakit atau yang lainnya, marah dan perasaan tak menentu karena memperkirakan terjadinya kesulitan dan hilangnya berbagai kenikmatan. Semua itu dapat mendatangkan perasaan gundah, penyakit hati dan penyakit fisik serta ketegangan saraf yang dapat berakibat buruk. Hal ini sering disaksikan. 12. Bergantung kepada Allah dan bertawakkal kepadanya. Jika hati selalu bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya, tidak larut dalam bayang-bayang ketakutan, serta pikiran-pikiran buruk, diiringi kepercayaan kepada Allah Ta'ala seraya mengharap karunia-Nya, maka semua itu akan mengusir perasaan gundah dan sedih, dan menghilangkan berbagai penyakit jiwa maupun fisik. Hati akan kembali mendapatkan kekuatan, ketentraman, dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Betapa banyak rumah sakit, yang dipenuhi oleh orang-orang yang sakit karena dihantui bayangan-bayangan buruk. Betapa banyak masalah ini mempengaruhi mereka-mereka yang kuat hatinya, apalagi jika dia orang lemah. Betapa hal ini sering mendatangkan tindakan bodoh dan gila. Orang yang sehat, adalah orang yang Allah sehatkan, dan Allah berikan taufik untuk berjuang melawan hawa nafsunya, untuk mendapatkan sumber-sumber kekuatan bagi hatinya, yang dapat menyingkirkan kekhawatiran yang menimpanya. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluan-Nya. At-Talaq, ayat 3. Artinya, Allah mencukupkan segala keperluan agama dan dunianya. Orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya kuat,
dan tidak terpengaruh oleh bayang-bayang ilusi, dan tidak goncang oleh berbagai kenyataan, karena dia tahu bahwa sikap tersebut menunjukkan kelemahan jiwa, ketakutan dan kegelisahan yang tidak beralasan. Di samping itu dia pun mengetahui, bahwa Allah Ta'ala akan menanggung beban orang yang bertawakal kepadanya, dengan kecukupan yang sempurna. Maka dia percaya kepada Allah, dan tenang dengan janjinya, sehingga hilanglah kegelisahan dan kekhawatirannya. Kesulitan berganti kemudahan, kesedihan berganti kegembiraan, dan ketakutan berganti keamanan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala kesehatan dan keselamatan, dan memberikan kita karunia berupa kekuatan hati, dan keteguhannya dengan tawakal yang sempurna. Yang dengan itu akan Allah tanggung segala kebaikannya, dan menyingkirkan segala kesulitan dan keburukan yang menimpanya. 13. Pandai dalam bergaul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah seorang mukmin laki-laki atau suami tidak mencela mukmin wanita atau istri. Jika dia membenci salah satu perilakunya, masih ada perilaku lainnya yang dia ridai. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadits ini terdapat dua pelajaran yang sangat bermanfaat. Pelajaran pertama adalah petunjuk bagaimana bergaul dengan istri, sanak saudara, kawan, karib, dan lingkungan pergaulan, serta semua orang yang antara Anda dan dia memiliki hubungan dan komunikasi. Anda harus menyadari, bahwa pada diri tiap-tiap orang pasti terdapat celah, kekurangan, dan sesuatu yang tidak disenangi. Maka jika hal tersebut Anda dapatkan, bandingkanlah antara hal itu, dengan adanya faktor-faktor yang mendukung Anda, untuk tetap menjaga komunikasi dan saling mencintai. Yaitu dengan mengingat kebaikan-kebaikan, dan niat-niat kebaikannya, baik yang bersifat khusus maupun umum. Dengan melupakan keburukannya dan mengingat kebaikannya, maka persahabatan dan komunikasi akan tetap terjaga, dan ketenangan pun akan tercipta. Pelajaran kedua adalah, hilangnya perasaan gundah dan resah, tetapnya kesucian hati serta kesinambungan dalam menunaikan hak-hak orang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta terciptanya keharmonisan di antara kedua belah pihak. Siapa yang tidak dapat mengambil pelajaran atas apa yang telah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melakukan sebaliknya, dengan selalu melihat keburukan seorang, serta melupakan kebaikan-kebaikannya, niscaya dia akan gelisah, hubungan antara dirinya dan orang yang dicintainya pasti mengalami kekeruhan, dan mengabaikan banyak hak yang harus dijaga kedua belah pihak. Banyak orang yang memiliki kekuatan mental yang tinggi, mampu menahan diri saat menghadapi cobaan dan goncangan, dengan kesabaran dan ketenangan. Akan tetapi dalam hal-hal yang sepele dan ringan, mereka sangat gundah dan tidak tenang. Penyebabnya adalah, mereka menjaga diri mereka pada hal-hal yang besar, dan mengabaikan hal-hal sepele, sehingga merusak kondisi mereka dan ketenangan mereka. Orang yang bermental kuat, adalah mereka yang mampu mengatasi masalah besar maupun kecil, seraya memohon pertolongan kepada Allah dan berdoa kepadanya, agar nasibnya tidak diserahkan kepada dirinya walau sekejap mata. Maka dengan demikian akan mudah baginya perkara-perkara kecil, sebagaimana ringan baginya perkara-perkara besar, sehingga jiwanya tenang dan hatinya lapang. 14. Tidak tenggelam dalam kesedihan mendalam. Orang yang berakal, mengetahui bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang berbahagia dan tentram, dan bahwa waktunya sangat singkat sekali. Maka tidak layak bagi seseorang untuk membatasi kehidupannya, dengan perasaan gundah dan resah yang berkepanjangan, karena semua itu bertentangan dengan kehidupan yang sebenarnya. Dia merasa rugi sekali, jika banyak bagian dari kehidupannya dihabiskan dengan perasaan gundah dan resah, dan hal ini tidak ada bedanya antara orang yang baik atau orang yang jahat. Akan tetapi orang yang beriman, lebih memiliki kemampuan yang besar untuk mewujudkan sifat-sifat ini, serta mendapatkan ganjaran yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. 15. Membandingkan kenikmatan yang diterima dengan kesulitan yang diderita. Seseorang selayaknya jika ditimpa kesulitan, atau khawatir terhadapnya, agar membandingkannya antara kenikmatan yang telah dia raih, baik dalam hal agama maupun dunia, dengan kesulitan yang ia derita. Maka akan dia dapatkan, betapa jauh lebih banyak kenikmatan dalam dirinya, daripada kesulitan dan musibah yang dia rasakan. Begitu juga sebaiknya, dia membandingkan antara rasa khawatir akan berbagai kemungkinan buruk yang akan menimpanya, dengan kemungkinan keselamatan darinya.
Maka hendaknya dia tidak mengabaikan kemungkinan yang lebih banyak dan kuat, yang positif, demi membela kemungkinan yang lemah, yang negatif, sehingga dengan demikian hilanglah rasa gundah dan resahnya. Dia pun sebaiknya memperkirakan berbagai hal yang lebih besar, yang mungkin dapat menimpanya, sehingga dia mempersiapkan diri, jika memang hal itu terjadi, serta berupaya menghalau apa yang belum terjadi, atau menyingkirkan musibah yang telah terlanjur terjadi atau memperkecilnya. 16. Perilaku buruk orang lain terhadap Anda, sesungguhnya merugikan dirinya sendiri. Hal bermanfaat yang dapat dilakukan berkaitan dengan perilaku buruk orang lain terhadap Anda khususnya yang berupa perkataan buruk, adalah adanya keyakinan bahwa, semua perbuatan itu tidak merugikan Anda, tetapi justru merugikan pelakunya sendiri. Kecuali jika Anda juga disibukkan dengan memikirkannya, dan membiarkannya menguasai perasaan Anda, maka hal tersebut juga merugikan Anda, sebagaimana merugikan pelakunya. Jika Anda tidak menghiraukan hal itu, niscaya tidak akan merugikan Anda. 17. Berpikir positif. Ketahuilah bahwa, pola pikir Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda. Jika pikiran Anda selalu tertuju kepada apa yang bermanfaat bagi agama maupun dunia, maka hidup Anda akan bahagia dan sejahtera. Jika tidak, maka Anda akan mengalami hal yang sebaliknya. 18. Tidak mengharap balasan dan penghormatan kecuali dari Allah. Hal bermanfaat dalam rangka mengusir kegundahan dan kegelisahan, adalah meyakinkan diri Anda untuk tidak meminta balasan, dan penghormatan kecuali dari Allah Ta'ala atas kebaikan yang Anda berikan kepada mereka. Baik kepada mereka yang berhak mendapatkannya dari Anda ataupun tidak. Ketahuilah, bahwa hal tersebut urusan Anda dengan Allah, jangan terlalu hiraukan pujian dan penghargaan orang yang Anda berikan kebaikan, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang makhluknya yang paling disayanginya. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Al-Insan ayat 9. Hal seperti itu lebih ditekankan lagi dalam hubungan kita terhadap keluarga, anak-anak, dan mereka yang memiliki interaksi dengan Anda. Ketika Anda camkan diri Anda untuk tidak berbuat buruk terhadap mereka, niscaya Anda merasa tenang dan tenteram. Termasuk yang dapat membantu terciptanya ketentraman hati, adalah melakukan keutamaan-keutamaan amal perbuatan, berdasarkan tuntutan jiwa yang membuat Anda gundah. Jika Anda menempuh jalan berliku-liku atau jalan yang tidak benar, maka itu akan membuat Anda mundur ke belakang, tanpa membawa kebaikan sedikitpun. Hal tersebut merupakan hikmah, di mana Anda dapat mengambil sesuatu yang baik dan manis dari perkara-perkara buruk, dengan begitu maka kelezatan akan semakin bertambah, dan kekeruhan akan hilang dari diri Anda. 19. Menjadikan semua hal bermanfaat di depan mata Anda, dan berusaha untuk merealisasikannya. Jangan sekali-kali menengok kepada hal-hal yang merugikan, dan terlena dengannya. Karena hal itu dapat mendatangkan rasa gundah dan sedih. Atasilah dengan ketenangan, dan memusatkan perhatian dengan melakukan perbuatan yang bermanfaat. 20. Mengatasi sebuah masalah saat itu juga, untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan. Termasuk perkara yang bermanfaat, adalah langsung mengatasi sebuah masalah saat itu, juga untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan. Karena jika permasalahan itu tidak diatasi segera, maka dia akan bertumpuk dengan permasalahan-permasalahan yang telah lalu, dan yang akan datang, sehingga bebannya akan semakin berat. Jika semuanya segera diatasi pada waktunya, maka Anda dapat menghadapi masa depan dengan pikiran yang terpusat, dan tindakan yang tepat. 21. Mendahulukan perbuatan yang paling penting dan paling disukai. Selayaknya Anda memilih di antara perbuatan yang bermanfaat tersebut, mana yang paling penting, dengan mendahulukan perbuatan yang disukai dan lebih condong kepadanya. Karena jika tidak, akan timbul kebosanan dan kekeruhan. Carilah bantuan dengan berpikir positif dan musyawarah, karena tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Pelajari dengan teliti setiap tindakan yang akan Anda ambil, jika ternyata benar akan mendatangkan kebaikan, dan Anda telah bertekad maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal.